selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi ini. Anak-anak, lihat pada puzzle dan teka gambar apakah ini? Selamat mencoba. Mari kita melakukan ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pagi ini Engkau masih memberikan kami nafas yang baru dan damai sukacita. Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu memberkati kami supaya kami dapat beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sahaja yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Oleh itu, marilah kita menaikkan ucapan syukur kepadanya dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Allah. Mari kita menaikkan lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananku. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus Kristus, sebentar tadi kami telah memberi sedikit uang persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, terimalah dan berkatilah uang persembahan itu untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami senantiasa untuk mensyukuri setiap pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajarku taat padamu Tuhan, ajarku percaya pada firman-Mu. Beri hati yang taat pada suara-Mu, agar setiap saat Tuhan sertaku. Hari ini kita akan belajar firman yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sehingga 19. Tema kita yaitu Ananias berdoa untuk Saulus.
Orang percaya, orang Kristen di Yerusalem dalam ketakutan. Mereka takut pada Saulus. Siapakah Saulus? Saulus adalah seorang pemuda yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi, dia membenci orang yang percaya dan berdoa kepada Yesus. Dia mendengar bahwa semakin ramai orang di Yerusalem yang percaya kepada Yesus. Dia sering pergi ke rumah mereka ketika mereka sedang berdoa bersama-sama. Dia membawa orang bersamanya untuk menangkap orang yang percaya ini dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Dalam penjara, mereka dipukul dan dibunuh. Sebab itulah orang yang percaya kepada Yesus takut kepadanya. Bila Saulus datang, semua orang percaya akan lari dan bersembunyi. Pada suatu hari, Saulus menunggang kudanya masuk ke kota Damsyik. Dia tidak bersendirian, ada orang lain yang bersama dengannya. Apakah yang dia ingin lakukan di Damsyik? Ada ramai orang percaya di Damsyik. Saulus ingin menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Di sana dia akan memenjarakan mereka. Hari begitu panas sekali. Saulus memecutkan kudanya. Dia tidak berhenti untuk berehat karena dia mau sampai ke Damsyik secepat yang mungkin. Tiba-tiba, Saulus nampak cahaya terang di langit. Cahaya itu lebih terang daripada sinaran matahari. Saulus jatuh dari kudanya. Kemudian dia terdengar suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" "Siapakah engkau?" Saulus bertanya. "Aku Yesus." Suara itu menjawab, "Bila kamu menganiayai orang Kristen, kamu turut menganiayaiku." Sekarang Saulus ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan?" Katanya, "Bangkitlah dan pergilah ke kota Damsyik. Di sana kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan," kata Yesus. Walaupun Saulus telah melakukan banyak penganiayaan, Yesus masih mengasihi Saulus. Saulus bangun dan membuka matanya. Tetapi, "Oh, gelap sekali. Aku tidak dapat melihat apa-apa." Saulus menjerit. Saulus sudah menjadi buta. Orang-orang Saulus membawa kudanya dan memimpinnya dengan tangan memasuki kota. Saulus tidak dapat melakukan apa-apa. Dia hanya duduk bersendirian dalam bilik. Adakah orang percaya di Damsyik mengetahui apa yang sudah terjadi kepada Saulus? Tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Ananias. Ananias merupakan salah seorang murid Yesus di kota Damsyik. Pada suatu petang, ketika dia sedang berdoa, Yesus berbicara kepadanya. "Ananias," kata Yesus, "pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus dan cari seorang lelaki yang bernama Saulus. Dia buta dan sedang berdoa." "Saulus, berdoa untuknya? Adakah dia datang ke sini untuk menangkap kami?" kata Ananias. "Ya, aku tahu," jawab Yesus. "Tetapi kamu pergi dan berdoa untuknya supaya dia boleh melihat kembali. Aku telah memilih Saulus sebagai alat pilihanku untuk mengkabarkan namaku kepada bangsa-bangsa asing, raja-raja dan umat Israel." Ananias bangkit dari berdoa. Jantungnya berdegup kencang. Ananias merasa takut. "Mustikah aku pergi dan berdoa untuk Saulus musuhku?" dia tertanya-tanya. Namun demikian, Ananias tetap mematuhi perintah Tuhan. Bila Ananias menemui Saulus, Saulus kelihatan kurus dan sedih. Sudah 3 hari Saulus tidak makan apa-apa. Ananias datang dan meletakkan tangan padanya. Dia berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah mengutus aku untuk berdoa untukmu. Dia mahu kamu melihat kembali." Kemudian Ananias berdoa untuk Saulus. Saulus membuka matanya. Dia boleh melihat kembali. Dia dapat melihat Ananias yang berdoa untuknya. "Terima kasih," kata Saulus. "Kamu berdoa untuk aku walaupun aku mahu menangkap kamu dan memasukkan kamu ke dalam penjara." Ananias memeluk Saulus dan berkata, "Saulus, sebelum ini kamu musuhku, tetapi sekarang kamu adalah saudaraku." Pada hari itu juga Saulus dibaptis. Dia menjadi salah seorang murid Yesus. Kemudian dia pun makan karena dia sangat lapar. Anak-anak, dari cerita tadi, adakah kamu tahu kenapa Ananias mau pergi berjumpa Saulus? Kenapa Ananias merasa takut? Walaupun Ananias merasa takut, dia tetap pergi karena dia mentaati perintah Tuhan. Apakah yang Ananias doakan untuk Saulus? Selepas Ananias berdoa, apa yang terjadi kepada Saulus? Nah, Yesus mau menyembuhkan Saulus supaya dia boleh melihat sekali lagi. Dan setelah itu,
Ananias sembuh dan dia boleh melihat kembali. Ananias dan Saulus menjadi kawan. Ananias mengambil Saulus, saudara, dan mereka berdua pun percaya kepada Yesus. Anak-anak, di dalam hidup kamu, pernahkah kamu benci sesiapa atau pernahkah kamu takut kepada sesiapa? Mesti ada kan? Mungkin seseorang pernah mentertawakan kamu, pernah membenci kamu, pernah melukai hati kamu, dan kamu tidak mau melihat orang itu karena kamu benci dan takut. Tetapi anak-anak, Yesus mau kita mengampuni orang itu. Lebih dari itu, Yesus mau kita berdoa untuk mereka yang telah melukakan kita. Anak-anak, melalui firman ini, Allah tidak mau kita membenci orang ataupun takut kepada sesiapa. Dia mau kita mengasihi dan berdoa untuk mereka sama seperti Allah mengasihi kita. Yang kedua, orang yang percaya akan merasa nikmat kasih Allah seperti yang dialami oleh Ananias. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kesempatan mendengar firman-Mu. Tuhan, berkati firman-Mu agar menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Penuhi kami dengan kasih sukacita, agar sentiasa mengasihi dan mendoakan antara satu dengan yang lain. Ajarkan kami juga Bapa agar sentiasa menuruti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lemah-lemah. Ku melintasi padang rumput indah membentang, Yesus besertaku. Ku terbang layar angkasa, ku selam laut samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Ayat hafalan diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudara yang kukasihi, Allah amat mengasihi kita, maka haruslah kita kasih mengasihi. Allah tidak mahu kita membenci orang ataupun takut kepada sesiapa. Dia mahu kita mengasihi dan berdoa untuk mereka sama seperti Allah mengasihi kita. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Bersukacita di hatiku, di hatiku.
sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bahagia, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak boleh di atas pokok, anak yatim di dalam tanah, anak boleh di dalam tanah, anak Tuhan di dalam mereka. Panjang muka, namanya Buddha, panjang leher, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang kaki, itu anak Tuhan. Ibadah kita hanya sampai di sini saja. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami berlangsung dengan baik. Tuhan, berkatilah kami, jagalah kami, dan lindungi kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.